Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya, di sini kita akan masuk ke dalam kelas Bahasa Indonesia pada pertemuan kedua. Sebelum kita masuk ke dalam ranah pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa pada hari ini akan saya pimpin. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Saya buka pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Bagaimana semangat belajar pada hari ini? Wah, alhamdulillah semangat semua ya. Baik, kemarin adik-adik semua sudah di pertemuan yang pertama sudah menjumpai diksi ya. Apakah masih ingat? Waduh, sudah lupa semua. Oh iya, sudah tidak apa-apa. Baik, kita langsung masuk ke sini ya, ke indikator pembelajaran pada hari ini. Nah, indikator pembelajaran pada hari ini yaitu kita memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam teks puisi. Baik, kita lanjut ke capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ada 3 capaian pembelajaran, adik-adik. Yang pertama, peserta didik dapat memahami diksi yang terdapat pada puisi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami rima yang terdapat pada puisi. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami tipografi yang terdapat pada puisi. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan tentang capaian pembelajaran pada hari ini? Baik, kalau sudah mengerti semua, kita lanjut. Nah, ini gambar apa adik-adik? Nah, benar sekali. Gambar kemacetan. Mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi ya dengan kemacetan di negara Indonesia, apalagi di kota-kota besar. Nah, coba saya minta adik-adik dari gambar tersebut ada beberapa merek mobil kan di dalam gambar tersebut. Coba adik-adik sebutkan yang adik-adik tahu dan adik-adik lihat di gambar tersebut. Ya, bagus. Pertama, Avanza, benar. Nah, ya, yang kedua, Kijang. Nah, yang ketiga, Innova. Nah, udah 3 aja cukup ya. Baik, selanjutnya mungkin adik-adik tahu apa sih yang menjadi identik dengan kemacetan? Ayo coba tebak apa? Ya, benar sekali. Identik dari kemacetan yaitu bel yang dibunyikan dari masing-masing mobil. Nah, biasanya juga kan bel masing-masing mobil itu memiliki bunyi yang berbeda-beda dengan mobil satu dengan mobil yang lainnya. Ya, benar sekali. Baik, mungkin yang ketiga yang ingin saya tanyakan dari gambar tersebut, teman-teman bisa menentukan membentuk pola apa pada gambar tersebut, pada kemacetan di gambar tersebut. Apa? Coba adik-adik. Nah, benar sekali. Bentuk kemacetan pada gambar tersebut membentuk lurus atau bisa disebut vertikal. Nah, dari 3 pertanyaan tadi, apakah adik-adik semua sudah ada gambaran? Apa itu diksi, apa itu rima, dan apa itu tipografi? Masih belum? Oh ya, sudah tidak apa-apa. Kalau memang masih belum, habis ini akan saya putarkan video pembacaan puisi. Ya, jadi tolong disimak. Dan tugas adik-adik cuma bukan menyimak, tapi juga memerhatikan kata-kata yang menurut adik-adik itu indah pada pembacaan puisi yang akan saya putarkan sebentar lagi. Nanti tolong dicatat, dan nanti setelah pemutaran selesai akan saya tanyakan. Baik, video akan saya putar ya. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resahku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan mimpiku padamu, tapi kau bilang meski. Aku bawakan dukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu,
Tapi kau bilang kalau tanpa apa aku datang padamu. Wah, Sutarji Kalzum Bahri. Nah, itu tadi pemutaran video dengan judul puisi tapi karya Sutarji Kalzum Bahri adik-adik. Nah, di sini juga saya lampirkan contoh puisi yang ada pada video tadi. Dan mengingat tadi ada tugas 1, yaitu apa? Benar, mencatat kata-kata indah pada video yang telah saya putar tadi. Coba sekarang sebutkan yang telah dicatat oleh adik-adik semuanya. Ya, yang belakang? Bunga. Ya, benar. Ada lagi? Rasa. Ada lagi? Mimpiku. Mayatku. Arwahku. Ya, bagus-bagus. Itu semua benar. Nah, sekarang kita mulai menyambungkan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang diksi. Nah, coba teman-teman simpulkan dari ilustrasi yang pertama, yaitu tentang kemacetan yang dimana ada beberapa merek mobil, dan saat ini yang kita lakukan yaitu mencatat kata-kata indah pada puisi. Terus kita simpulkan, diksi itu adalah, siapa yang bisa menyimpulkan dari ilustrasi yang telah kita lalui tadi? Nah, ya coba. Nah, benar. Diksi adalah kata-kata indah pada puisi. Nah, mungkin bisa saya lengkapi lagi. Jadi, diksi adalah kata-kata indah yang dipilih oleh pengarang untuk menyampaikan pesan pengarang pada puisi yang telah dibuatnya. Apakah ada pertanyaan tentang diksi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Baik, sudah mengerti semua ya? Ya, baik. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Coba teman-teman lihat di puisi yang berjudul Tapi Ini. Di setiap akhir bunyi pada puisi, contohnya, aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan resah padamu, tapi kau bilang hanya. Nah, padamu yang pertama dan padamu yang pada bait ketiga, itu memiliki kesamaan akhiran bunyi. Nah, coba teman-teman cari lagi yang memiliki kesamaan di akhiran bunyi. Coba, mana lagi? Coba yang belakang ya. Yang bagian mana? Oh, benar. Pada bagian, aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau tanpa apa aku datang padamu. Ya, benar. Berarti, coba kita gabungkan dengan ilustrasi yang tadi digambarkan pada kemacetan, yang dimana kemacetan itu menimbulkan ada beberapa bel-bel yang dihasilkan dari macam-macam mobil. Dengan kita mempelajari bunyi pada akhir puisi. Nah, kita kaitkan dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang rima. Berarti arti rima pada puisi adalah, coba siapa yang ingin mencoba menyimpulkan? Ayo, tidak usah takut-takut. Nah, ayo, silakan Mas. Nah, benar. Jadi menurut Masnya, rima adalah bunyi yang sama di akhiran pada bait puisi. Ya, mungkin bisa saya lengkapi juga lebih lengkapnya. Jadi, rima adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan pada puisi yang memiliki ritme yang sama di akhiran per bait yang ada pada puisi tersebut itu. Jadi mungkin pada rima ada bunyi yang sama yang memiliki ritme yang juga yang sama. Nah, dari penjelasan rima tadi, apakah dari adik-adik semua ada pertanyaan? Tidak ada. Mengerti semua? Wah, bagus-bagus. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, coba teman-teman lihat lagi di contoh puisi Tapi Laki, karya Sutarji Kalzum Bahri. Di situ teman-teman menemukan ada yang beda nggak? Coba. Apa yang beda? Coba teman-teman perhatikan pada puisi itu. Nanti sampaikan kepada saya. Coba, apa yang beda dengan puisi-puisi yang lain?
Atau teman-teman ada yang merasa janggal dengan puisi yang telah dipaparkan ini? Coba apa? Ya, mbaknya yang belakang? Kenapa mbak? Oh, bentuknya. Ya, bentuknya agak zigzag ya. Ada yang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah, ya benar mbak. Memang pada puisi tap ini memiliki bentuk yang berbeda, yaitu dengan zigzag, pola zigzag. Nah, coba kita kaitkan dengan pembelajaran yang ketiga pada hari ini. Nah, yaitu tentang tipografi. Nah, coba teman-teman ingat lagi tadi di ilustrasi yang pertama pada kemacetan. Di situ kita mengilustrasikan bahwa ada bentuk kemacetan mobil yang bentuk vertikal. Nah, pada kali ini kita juga menemukan bentuk yang zigzag pada puisi tapi karya Sutardi di Kalzum Bahri. Nah, berarti dapat kita simpulkan tipografi adalah siapa yang berani menyebutkan? Ayo, gantian. Coba mas-mas yang depan ini. Bagaimana mas? Ya, benar. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk dalam puisi yang mengandung makna. Nah, benar. Ini sangat lengkap ini. Jadi memang tipografi itu mengarah kepada bentuk puisi. Ya seperti yang ada pada depan kita ini, yaitu puisi tapi yang membentuk zigzag. Nah, bentuk ini juga memiliki makna tersendiri. Bisa mendukung makna puisi di dalamnya ataupun mencari keindahan dalam puisi. Nah, dari 3 penjelasan barusan, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke penugasan, ayo. Mungkin ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan kepada saya. Sudah mengerti semua? Wah, hebat-hebat ya kelas-kelas ini ya. Baik, kita lanjut ke penugasan ya. Jadi di sini saya sudah lampirkan ada puisi dengan judul Nyanyian Gerimis karya Sony Farid Maulana. Nah, nanti teman-teman semuanya membentuk kelompok 5 kelompok ya. Kan di sini ada 30 orang. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti ada 6 orang. Jadi tugasnya yang pertama, teman-teman menganalisis puisi, yaitu pada puisi Nyanyian Gerimis ini yang dianalisis yang tadi kita pelajari, yaitu diksi, rima, dan tipografi. Dan nanti hasilnya, nah di sini saya juga sudah menyediakan link Google Form di mana nanti teman-teman mencatat terlebih dulu di kertas, lalu teman-teman bisa masukkan dalam Google Form. Nah, jadi nanti setelah semua masukkan dalam Google Form, nanti akan saya pilih siapa yang presentasi lebih awal. Ya, semuanya akan ke bagian presentasi. Bagaimana? Apakah ada yang dibingungkan tentang tugasnya? Nah, kalau tidak ada, silakan dikerjakan. Baik, sepertinya waktu kita tinggal sedikit lagi. Jadi tugas itu teman-teman bawa ke rumah, dikerjakan berkelompok, dan minggu depan akan dipresentasikan. Semua kelompok akan berpresentasi. Nah, jadi sebelum pembelajaran juga saya tutup pada hari ini, mungkin teman-teman masih ada yang dibingungkan tentang diksi, rima, dan tipografi. Ya sudah, saya jelaskan kembali ya. Jadi rima, diksi, dan tipografi itu adalah suatu kajian yang ada dalam puisi, pembentuk puisi. Jadi diksi yang pertama, diksi adalah pilihan-pilihan kata yang dipilih oleh pengarang yang akan memiliki keindahan untuk menyampaikan pesan dari pengarang dalam puisinya. Nah, itu diksi. Yang kedua rima, yaitu kesamaan bunyi yang dihasilkan pada akhir per bait yang ada dalam puisi yang memiliki kesamaan antara bait satu dengan bait yang kedua. Itu pengertian dari rima. Dan yang ketiga, tipografi adalah bentuk susunan pada puisi yang dimana bentuk itu akan membantu dalam menyampaikan isi pesan puisi ataupun keindahan dalam puisi. Jadi itu tadi penjelasan ulang dari 3 pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, yaitu diksi, rima, dan tipografi. Semoga juga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan
kehidupan kita di masa yang akan datang dan dunia sehari-hari kita. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik tentang pembelajaran diksi, rima, dan tipografi. Mungkin juga kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita juga akhiri dengan doa. Baik, akan saya pimpin berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Ya, itu tadi penyampaian materi tentang diksi, rima, dan tipografi. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi saya tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga teman-teman semua bisa paham dengan penjelasan pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.